Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan mencoba untuk mengimplementasikan eh, kelas diagram ya, yang ada di sini. Ini akan saya implementasikan ke dalam kode program gitu ya. Kita lihat dulu untuk kelas diagramnya. Di sini ada 4 kelas ya. Ada 4 kelas, ada kelas komputer, ada kelas CPU. Kelas CPU ini ada 2 atribut ya, yaitu merek CPU dan kecepatan. Merek CPU tipenya string dan kecepatan tipenya integer gitu ya. Berikutnya untuk metode-metodenya ya. Yang pertama ini ada konstruktor dengan 2 parameter. Berikutnya ada metode getter dan setter ini ya. Get merek CPU, set merek CPU, get kecepatan, set kecepatan. Terakhir ada metode display spek CPU ya. Ini untuk kelas CPU. Kelas monitor nanti juga ada 2 atribut. Yang pertama merek ya, tipenya string. Yang kedua resolusi, tipenya integer. Di sini juga ada konstruktor ya untuk kelas monitor dengan 2 parameter, yaitu merek dan resolusi. Berikutnya untuk metode yang lain ada getter dan setter ya untuk setiap atributnya tadi, dan juga metode display spek monitor. Di kelas printer juga sama ya, ada 2 atribut. Di sini ada merek tipenya string dan juga jenis printer tipenya string. Ini juga ada konstruktor dengan 2 parameter ya. Berikutnya untuk metodenya ada metode getter dan setter. Ini get merek, set merek, get jenis printer dan set jenis printer ya. Plus ada tambahan metode dis spek printer untuk menampilkan spesifikasi. Terakhir yang kelas komputer ini adalah kelas utama ya. Nanti yang di dalamnya ada metode main gitu ya. Nanti akan kita jalankan. Langsung saja kita buat di NetBeans ya. Pertama kita buat projectnya dulu. Next kita kasih nama komputer gitu ya, komputer. Oke, di sini kita sudah dibuatkan kelas komputer gitu ya. Berikutnya kita tambah 3 kelas lagi, ada CPU, ada monitor, dan juga printer. Oke, kita buat kelas CPU dulu. Berikutnya kita buat kelas monitor. Berikutnya kita buat kelas printer. Ya, kita tambahkan dulu kode untuk kelas CPU. Kita buat variabelnya dulu ya, atribut ini, merek CPU dan kecepatan. Kita kasih akses privat untuk semua variabel biar tidak bisa diakses dengan bebas.
di luar kelas ini. Tipenya string, merek CPU, private, integer, kecepatan. Ini gitu ya. Kita buat dua variabel kelas. Berikutnya kita tambahkan konstruktor, ini ya, konstruktor dengan dua parameter ini. Biar lebih cepat, kita bisa menggunakan insert code. Kita pilih konstruktor, kita centang untuk parameternya. Ya. Berikutnya kita tambahkan getter dan setter. Ini ya, getter dan setter, kita gunakan insert code juga di generate. Oke, kita sudah punya metode getter dan setter. Terakhir kita tambahkan metode dispatch CPU ini untuk menampilkan datanya ini, itu ya. Public void dispatch CPU seperti ini, gitu ya. Kita gunakan sistem outprint untuk menampilkan data. Paling atas kita tambahkan judul dulu ya. Kita tambahkan judul dulu, misalnya spesifikasi CPU, kurang lebih seperti ini. Lalu kita tampilkan datanya, gitu ya. Pertama, merek CPU, kita panggil variabel ini, gitu ya. Berikutnya kecepatan, kecepatan. Kita panggil variabelnya tadi, kecepatan. Di bawah kita tambahkan pembatas, gitu ya. Oke, sudah selesai. Ini untuk kelas CPU. Untuk kelas monitor kita juga tambahkan dua variabel ini ya, merek dan resolusi. Merek tipenya string, resolusi tipenya integer. Private string, merek sama integer, resolusi. Seperti tadi kita tambahkan konstruktornya ya, bukan konstruktor, kita tambahkan metode getter dan setter. Oke, lanjut kita tambahkan metode display spec monitor. Display spec monitor. Ini isinya hampir sama ya dengan CPU, bisa kita copy saja dari sini. Ini kita ganti spec monitor. Ini
kita ganti merek monitor itu ya, monitor. Kita sesuaikan nama variabelnya. Ini resolusi juga kita sesuaikan resolusi. Oke, lanjut. Monitor sudah, ganti printer gitu ya. Printer ini juga dua variabel ya, merek dan jenis printer. Kedua-duanya tipenya string. Private string merek ya, sama private string tipe printer. Kita tambahkan konstruktor lagi dengan dua parameter ya. Kita tambahkan metode getter dan setter untuk semua variabel. Baru terakhir kita tambahkan metode display spec printer. Oke ya. Karena hampir sama, kita kopas saja biar cepat. Ini spesifikasi printer, ini merek printer, ini tipe printer ya. Tipe printer kita isi sesuai nama variabelnya. Nah, kita sudah selesai mengimplementasikan kode program pada kelas CPU ya, kelas monitor, dan juga kelas printer. Berikutnya kita buat objek dari masing-masing kelas tadi gitu ya. Dari kelas CPU, monitor, dan printer tadi kita buat objeknya di sini. Nanti kita coba tampilkan. Kita coba panggil, kita coba tampilkan spesifikasi untuk setiap kelas tadi itu ya. Oke, yang pertama tentu kita buat objek dulu ya, untuk masing-masing kelas. Kita buat objek CPU ya. Nama objeknya ya CU gitu ya. Nama objeknya CU sama dengan new CPU. Ini karena tadi ada konstruktor, kita perlu langsung memasukkan datanya itu ya. Mereknya misalnya merek AMD ya. Kecepatannya misalnya 4000. Berikutnya kita buat objek untuk kelas monitor. Namanya MN ya. Jadi kita tulis nama kelasnya monitor, kita tulis nama objeknya MN sama dengan new monitor ya. Kita isikan mereknya, misalnya mereknya Samsung ya.
terus resolusinya misalnya 1080. Berikutnya kita buat objek printer, nama dari kelas printer itu ya, nama objeknya BR sama dengan new printer. Mereknya kita isi misalnya Brother. Tipe printernya kita isi inkjet printer, seperti itu. Kita sudah membuat objek dari masing-masing kelas tadi ya, sekaligus mengisi data-datanya di sini. Langkah berikutnya kita panggil metode display spec itu yang sudah kita buat tadi ini ya, di masing-masing kelas untuk menampilkan spesifikasinya. Kita panggil pertama CPU ya, CPU display spec CPU. Yang kedua monitor MN display spec monitor. Terakhir printer PR ya, display spec printer. Sampai sini sudah selesai ya. Kita coba jalankan tentunya yang ada metode mainnya ini yang bisa dijalankan. Oke, kita run file saja. Kita coba cek hasilnya, berhasil ya. Tampilkan ini spek CPU, spesifikasi CPU, mereknya AMD, kecepatannya 4000. Ini sesuai yang kita inputkan tadi. Monitor juga sama, mereknya Samsung, resolusinya 1080, sesuai yang kita inputkan. Printer juga sama, mereknya Brother, tipenya inkjet printer. Saya kira itu ya untuk implementasi kelas diagram pada kode program. Saya kira cukup untuk video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.